what makes you brave enough to follow that intuition, to follow that connection with something bigger than you? Semesta itu bicara lewat pola. Jadi cermatilah pola-pola yang terjadi dalam hidupmu. Salah satu untuk mengetes apakah intuisi kita benar atau tidak. Aku selalu percaya sebetulnya intuisi itu adalah satu sistem analisis yang jauh lebih besar daripada logika. Dia lebih menyeluruh, lebih holistik, tapi sekaligus juga membutuhkan keberanian untuk percaya pada intuisi karena barometernya apa? Kadang-kadang nggak kelihatan. Saya akan memasuki episode kegalauan. Langsung 10 step ke depan kan ngelihatnya. Aha, ini akan menjadi lagu, ini akan menjadi ini. Oke, royalty, let's go. How you define selaras itu sendiri? Ketika sudah tidak ada ataupun minim kesenjangan antara keinginan dan kenyataan. Tapi kalau kita tarik lagi lebih mendasar dan mencapai di level kesejatian, aku rasa bahkan kata selaras pun sudah tidak lagi perlu. Nah, hanya saja untuk mencapai itu, menurut aku pertama kita tidak bisa berada di kondisi itu terus-menerus. Sama halnya dengan present moment. Present moment is so powerful. Tapi di present moment tuh gak ada apa-apa gitu. Gimana menjadi tetap romantis di dunia yang kejam ini, Mbak? Itu. Wah. Oh my God, gue kenapa deep banget ya jadinya? Gak apa-apa lah, ini apa ya? Judulnya aja Sapiopato. Sekarang ini kita hidup di dunia yang serba terukur. Semua hal diukur pakai angka. Views, followers, KPI, engagement, performance. Tapi anehnya makin banyak yang merasa hidupnya nggak bermakna. Sosiolog Jerman Max Weber menyebut kondisi ini sebagai disenchantment atau kehilangan pesona. Atau dalam bahasa kesederhananya, dunia kita jadi makin canggih, tapi makin gak hidup. Sistem tetap jalan, tapi jiwa manusia di dalamnya pelan-pelan mati rasa. Semua jadi rutinitas yang bisa diukur, dioptimasi, dan dimonetisasi. Kalau di zaman revolusi industri, dulu pabrik-pabrik yang melahirkan kejenuhan, sekarang algoritma yang melakukannya. Janjinya sih sama, efisiensi dan kemajuan. Tapi hasilnya juga mirip, monoton dan kehilangan makna. Nah, di tengah kebosanan kolektif ini muncul apa yang disebut romantic resurgence atau kebangkitan romantisisme. Bukan tentang bunga dan puisi doang, tapi tentang keinginan manusia untuk merasa hidup lagi. Di abad ke-18, para romantis memberontak bukan dengan perang, tapi dengan berhenti berpura-pura. Mereka mulai jalan kaki, nulis puisi, buka kafe, ngobrol dari hati ke hati. Mereka gak mau lagi hidup cuma buat angka. Dan mungkin sekarang saatnya kita juga begitu, untuk berhenti mengukur segalanya dan mulai merasakan lagi. Bukan anti logika, tapi menolak logika yang kehilangan kemanusiaan. Karena mungkin yang dunia butuh sekarang bukan revolusi teknologi, tapi revolusi kepekaan. Hari ini bersama seorang penulis yang mungkin bisa membantu kita menjembatani dan memahami paradoks ini. Selamat datang di Sapiopato, Mbak Di Lestari. Hai ya, saya Nes. Welcome Mbak Di. Terima kasih. Yeay, seneng banget bisa ngobrol. Oke, kamu duluan sayang. Gimana ya? Mungkin dari ini dulu sih, Mbak. Kan Mbak udah berpuluh, bukan belas lagi dong, berpuluh di dunia. Puluh sih. Berpuluh kan? Berpuluh tahun di dunia kreatif. Pasti balik lagi masalah utama atau challenge utama dari seorang kreatif tuh angka dan rasa. Iya. Nah, gimana sih? Ada saran nggak buat anak-anak sekarang yang mau mencoba kreatif, tapi ada apa ya? Ada kebutuhan dari segi performance. Iya. Tadi waktu gue dengar kata romantic resurgence, terus gue, kayaknya kalau gue sih romantic forever ya. Yeah. That's all I know. Karena memang dari awal aku bekerja, mencari nafkah, itu kan mulai dari umur belasan tahun ya. Nyanyi profesional, bikin lagu, lalu nulis. Nulis memang baru ketika umur 25 aku menerbitkan buku pertamaku. Tapi hobinya udah dari kecil dan itu tidak terpisah dari kreativitas dalam bentuk lain. Menulis, bikin lagu, nyanyi, sebenarnya menurut aku itu semuanya satu nafas. Hanya saja mengambil format yang berbeda-beda karena ketika kita sudah ada di industri, jadi ada segmen dan kotak-kotak. Tapi kalau kita balik lagi ke kreatornya, intinya kan itu datang dari sebuah
keresahan, kegelisahan, suara hati yang lalu kemudian kita eksternalisasi dalam bentuk karya seni gitu. Okay. So this has been my life theme. Dan aku merasa salah satu orang yang beruntung bisa mencari nafkah di sana. Nah, kalau kamu tadi tanya bagaimana keseimbangannya, kebetulan aku merasa aku tuh orang yang betul-betul being in the cusp, being in the middle of something itu juga menjadi tema hidupku. Gitu. Itulah makanya buat Q-list untuk Mbak Dia agak susah karena sangat holistik. Iya, Gitu. iya. Ini lucu-lucuannya ya. Mulai dari horoskop, aku tuh perbatasan banget di perbatasan Aquarius dan Capricorn. Oke. Dan Capricorn dan Aquarius itu secara karakter kan dikenal berbeda ya. Capricorn yang lebih serius, konsisten, disiplin, result oriented. Sementara Aquarius yang lebih bebas, kreatif, cair dan sebagainya, pemberontak. Aku lahir di jam 6 sore. Oh, lagi transisi. Lagi transisi gitu. Terus sioku aja perbatasan juga antara kelinci dan naga gitu. Ketika orang ngomongin introvert, extrovert, aku ambivert kayaknya ya. Saya bisa dua-duanya. Aku nggak masalah dengan banyak orang, tidak masalah dengan kesendirian. Terus kalau orang bicara tentang men are from Mars, women are from Venus. Gue waktu baca bukunya kesimpulan gue dari Pluto. Kayaknya aku tidak ada di dua dikotomi itu rasanya ya secara internal gitu. Dan itu juga terbukti dari ketika aku berkarya, aku tidak ada masalah nulis dari perspektif perempuan, tidak ada masalah menulis dari perspektif laki-laki. Banyak sekali aku bicara dari sudut pandang orang pertama dan karakterku tuh laki-laki gitu. Dan aku baru tersadar bahwa itu ternyata anomali, tidak semua, bahkan sedikit sekali barangkali ya penulis perempuan yang bisa menulis dari sudut pandang laki-laki dan sebaliknya. Gitu. Laki-laki juga biasanya selalu di karakter laki-laki lagi gitu, jarang yang bisa nulis dari perspektif perempuan. Nah, jadi kalau ngomong keseimbangan, aku juga orang yang sangat logis, tapi hatiku juga sangat perasa emosional, intuitif dan sebagainya gitu. Dan tentu ini semuanya tidak datang serta-merta ya. Datang dari pengalaman trial and error gitu dan juga bagaimana tumbuh kembangku. Cuma aku tuh melihat dari dulu kreativitas itu memang baiknya tidak diberi beban untuk gue harus kaya dari sini. Gue harus bicara angka dari sini gitu. Jadi memang harus ada dua domain yang terpisah. Kita sebagai kreator jangan mikir itu dulu. Nanti ketika karyanya udah jadi, baru kita pikirkan gimana caranya kita bisa menjual karya ini, bisa mengomunikasikan karya ini sebaik mungkin gitu. Tapi at least from my case, aku selalu memisahkan kedua hal tersebut. Jadi ketika aku berkarya, aku tidak memikirkan ini nanti pembacanya siapa, akan adakah sponsor, akan bisakah diadaptasi, gue gak mikir itu. Gue hanya berkarya sebaik-baiknya untuk si karya itu sendiri gitu. Jadi junjunganku tuh ya karyanya. Tapi begitu dia udah jadi, then I will switch and think very differently. Gimana caranya si karya ini kemudian bisa gue komunikasikan sebaik mungkin, angle-nya mau ngambil dari mana, jualannya gimana gitu. Jadi memang sebagai kreator baiknya kita punya dua perspektif itu, tapi jangan dikombinasikan pada saat yang bersamaan. Menurutku sebaiknya ada sekat ketika kita berkarya dan ketika kita memasarkan karya gitu. Jadi Mbak menyarankan kalau lagi proses membuat karya, jangan terdistorsi atau terdistraksi sama kayak komersialisasi gitu ya? Betul, walaupun barangkali ada yang bilang, tapi kan gak bisa Mbak. Ya gak apa-apa, maksudnya kita gak berusaha juga 100% steril untuk tidak memikirkan itu, tapi jangan itu yang menjadi prioritas kita. Gitu. Sesekali kita memikirkan gak apa-apa gitu ya, wajar gitu kan. Kan ketika kita disuruh jangan mikirin gajah, yang lu pikirin jadi gajah kan. Jadi ketika ya gak usah, aku tidak boleh memikirkan, nggak usah, biasa aja. Tapi jangan itu menjadi motor penggerakmu ketika berkarya. Buat gue ketika kita berkarya kreatif, ya itu harus datang dari sebuah kegelisahan gitu. Karena itulah yang akan punya
power, itulah yang akan punya dampak kepada orang gitu. Sesuatu yang sifatnya lebih energi ketimbang analitis ataupun satu keuntungan komersial yang harus kita bebankan ke karya tersebut gitu. Iya, ini mungkin sedikit ini sih, maksudnya kalau orang brand dan marketing kan sebelum launching produk kan dipikirin dulu pemasarannya apa segala macam. Bener, karena dia berada di lini hilir, ya kan. Tapi kalau orang-orang seperti saya itu kan berada di hulu. Kita mikirin gimana melahirkan sebuah produk ya, kayak misalnya kalau ngomong industri perbukuan aja gitu. Penulis ada di hulu, tapi penerbit ada di hilir. Tapi ini semuanya satu ekosistem. Produk juga sebenarnya kan seperti itu ya. Ada yang bikin sebuah krim wajah karena passionnya. Tapi begitu dia udah ngomongin market, ya dia akan ada orang-orang advertising agency, akan ada orang marketing dan sebagainya untuk memikirkan itu di hilir gitu. Tapi semuanya masih ada dalam satu ekosistem. Kalau boleh ngintip dikit dapurnya Mbak dirimu mikirin ini sendiri atau ada tim sih sebenarnya yang kayak ini jualin gitu atau kayak awal-awal ceritanya gimana? Karena sekarang kan aku udah ya berada di industri bekerja sama dengan banyak pihak ya. Kayak misalnya buku bekerja sama dengan penerbit bekerja sama dengan distributor, toko buku. Jadi sudah banyak pihak yang kalau aku bilang aku mikirin ini semua sendirian nggak mungkin. Begitu juga dengan musik, apalagi musik gitu. Tapi untuk berproduksi, maksudnya berkreasi, aku memang sendirian gitu. Bahkan aku baru aja nulis di channel broadcastku ya, bahwa 16 tahun itu aku terakhir ini aku sendirian. Bener-bener tanpa aspri, tanpa admin, semuanya aku kerjakan sendiri gitu. Jadi ketika aku juga punya produk, initial thought atau initial analysis mengenai produk tersebut ya pastinya datang dari aku gitu. Cuma untuk melaksanakannya sudah ada mitra-mitra. Ada mitra penerbit. Sekarang nih untuk musik aku juga punya mitra, sebuah tim manajemen yang mikirin gimana cara ngejalaninnya dan ada masukan, ada input dari mereka gitu. Tapi ketika kita berkarya pertama-tama ya sendirian sih gitu. Dan it's one of the best phase of creation menurutku ketika kita lagi berkarya sendirian itulah level kebebasan tertinggi yang bisa kurasakan tuh di fase itu. Begitu kita udah keluar dari fase itu barulah kita berkompromi, berkompensasi, mikirin ini itunya gitu ya. Tapi di fase pertama itu it's just a honeymoon between me and the work gitu, dan buat aku itu yang terbaik. Ya aku soalnya kayak anak-anak sekarang kan apalagi konten kreator pada sendirian semua, akhirnya dimikirin dari dari ini kejualnya gimana, jadi nggak bisa, maksudnya bebannya cukup besar buat anak-anak sekarang untuk bisa berkarya karena apa-apa sendiri. Makanya mungkin berteman banyak-banyak kali ya Mbak ya, mungkin berteman sama yang bukan cuman yang homogen sesama artis aja atau sesama kreator aja, tapi mungkin sama orang-orang yang suka yang jago bisnis, orang-orang yang jago finance, mungkin kayak gitu ya, biar bisa support sama lain, biar nggak sendirian aja gitu. Iya, menurut aku berjejaring yang terbaik ya adalah dengan dua jenis manusia yang sedang mengalami hal yang sama dengan kita. Kalau kalau tadi contohnya konten kreator, sesama konten kreator, sama orang-orang yang telah mendahului setapak ini lebih dulu daripada kita. Dalam hal ini mungkin orang-orang yang lebih berpengalaman atau berada di itu tadi di hilirnya atau berada di fase yang berbeda tapi masih dalam satu ekosistem yang sama gitu ya. Karena dengan demikian kita bisa belajar dari yang sudah mendahului kita, tahu dari kesalahan mereka, struggle-nya gimana, tapi sesama untuk juga tahu lo ngapain aja nih gitu. Karena problem kita mirip dan berada di timeline ataupun konteks situasi yang kurang lebih mirip gitu ya. Karena kalau aku ngomongin misalnya nih ngomongin penulisan sama yang angkatan 80 pasti udah lain ekosistemnya dengan tahun sekarang gitu kan. Tapi banyak
struggle mereka secara internal, secara kreatif yang mungkin aku bisa pelajari gitu. Bagaimana mereka menjaga konsistensi dan seterusnya. Tapi kalau misalnya untuk sesama penulis, ya aku kayak sekarang nih punya amprokan penulis si Apes itu gitu ya. Itu kami belajar dari satu sama lain mengenai, oh lu ngapain aja nih untuk meningkatkan produktivitas. Ada yang dengan cara nulisnya begini sistemnya, ada yang punya deal dengan penerbit berbeda. Ya itu yang penting gitu menurut aku. Jadi punya dua lapis itu ya, yang sesama dan mereka yang lebih mendahului kita gitu. Oke. Kamu belum kebayang mau nanya apa lagi ya? Aku Karena ada. ini banget kayak kreatif proses banget ya. Aku ada tapi kayaknya bakal jadi keluar jalur. Jadi aku nggak mau disturb dulu. Dikit lagi Siap. kita press dulu nih. Boleh. Perihal disenchantment gitu kan. Tadi Mbak Di cerita kayak wah tahun 2026 nih malah triple work nih gitu kan. Ya. Akhirnya kan artinya banyak banget yang diperes. Nih kreativitasnya terus anggapannya panen creativity gitu kan. Sementara ironisnya mungkin teman-temanku yang lebih muda, adik-adikku yang Gen Z kreator umur 25, 30 gitu udah ngerasa burn out, udah kayak apalah hidup ini, udah baal, udah kayak gitu burn out. Nah itu kenapa fenomena ini terjadi? Iya, ngerti. Oke, ini mungkin akan terdengar sedikit abstrak dan esoterik ya. Tapi if you get it, I'm very sure the young creators could benefit from this gitu. Dan ini sesuatu yang aku rasa kayaknya feelingnya udah begitu, tapi baru dong banget itu tahun ini. Sepertinya karena aku memang sedang memasuki sebuah fase kehidupan yang baru. Tahun depan tuh gue bakal gocap 50 setengah abad gitu kan. Dan aku udah 25 tahun berkarya di nulis dan lebih lama lagi di musik. Tahun ini aku mendapatkan sebuah penyadaran bahwa gua itu tuh cuma jembatan, aku tuh hanya medium. Jadi ketika gua nulis gitu ya, sebenarnya saya tuh juru ketiknya doang. It's not about me. Tapi gua bermitra dengan sebuah dimensi yang lebih besar daripada diri gua sendiri. Aku menyebutnya alam inspirasi biar gampang ya gitu. Jadi alam inspirasi ini mereka ada yang kepengen lahir terus nyari mitra gitu di dimensi kita gitu. Nah aku tuh jadi mitra salah satu yang terpilih lah gitu ya. Avatar Untuk 19 buku, untuk sekian album dan seterusnya gitu. That is not actually my ego gitu. Semakin kita merendahkan ego kita, sebagai jembatan kita semakin optimal. Karena jembatan ini semakin lancar dan tidak ada halangan gitu. Kadang-kadang yang menghalangi adalah ego kita sendiri. Merasa bahwa this is me, it's all me. Ketika itu menjadi cara berpikir, ya tentu saja gampang sekali burn out. Karena kita hanya mengandalkan baterai kita doang. Dan baterai kita ini nggak banyak gitu kan. Kita terdistraksi, kita terdistorsi, kita capek dengan berbagai macam hal yang harus kita hadapi dalam hidup. Kita harus menghadapi pajak, kita menghadapi tagihan, capek gitu. Tapi kalau kita mulai beralih kepada this is not about me, I'm serving something bigger than me gitu. Setidaknya dalam kasus saya, aku malah mendapatkan energi yang luar biasa besar gitu. Karena tiba-tiba ada beban besar yang terangkat dari pundakku, bahwa ini bukan di Lestari kok gitu. Memang orang ngelihat nama saya ada di sampul buku, tapi sebetulnya yang bekerja lewat saya adalah sesuatu yang lebih besar daripada di Lestari gitu. Dan ketika sesuatu yang lebih besar itu saya izinkan untuk mengambil alih, ya otomatis bukan tenaga gue lagi yang terlalu terpakai. So I got more energy. Actually I am more energized. Dengan gue semakin banyak berkarya, gue malah semakin merasa terisi gitu. Dan tentu saja untuk tiba sampai pemahaman ini, ya pertama mungkin kita cuma paham secara intelektual dulu ya gitu. Tapi ketika itu semakin merasuk, ketika itu semakin terbadani gitu, teman-teman akan merasakan sendiri deh bahwa
kok makin gue kerjain gue makin energize ya. Dan bagi gue itulah esensinya seni gitu. Seni itu menurut aku bisa menjadi jalur spiritualitas kita, dan gak ada lagi yang lebih dalam selain spiritualitas, karena spiritualitas itu adalah spirit. Kita ngomongin udah di level jiwa, bukan lagi intelektualitas, bukan lagi emosional, semuanya itu udah jiwa yang bicara. Dan ketika jiwa yang udah bicara, aduh 1-2 buku mah bukan pekerjaan besar lagi gitu. Itu sesuatu yang bisa sangat doable kita lakukan gitu. Itu kalau di Hinduism namanya karma yoga tuh Mbak. Iya gak sih? Dirimu ini gak apa? Nah itu dia. Jadi dari semua yoga di dalam sistem Hindu, gue tuh ngerasa gue tuh bukan karma yoga tadinya ya. Karena aku tuh susah sekali mengabdi pada sesuatu. Aku susah tunduk pada institusi, sama agama, sama institusi akademik gitu ya. Tapi akhirnya gue menemukan bahwa loh selama ini gue mengabdi tanpa sadar ya. Dan aku ternyata mengabdi pada alam inspirasi tadi gitu. Itu yang menghidupiku selama berpuluh tahun, dan kayaknya tidak ada dedikasi terbesar dalam hidup gue yang kuberikan selain kepada si alam inspirasi tadi gitu. Tiba-tiba loh gue ternyata lebih karma yoga daripada yang gue sadari ya gitu loh. Seperti itu rasanya, betul. Oke. Silakan. Oke. Ini udah tepat timing yang tepat. Pas kan. Nah. Tadi kan bisnis banget kan Mbak gitu. Kalau aku tuh justru tertarik ketika tadi kita ngomongin romantisme, dan ketika Mbak bilang bahwa you were always feel that you were a romantic person since the beginning gitu. Dan di era zaman sekarang aku rasa udah gimana ya, di satu sisi aku ngelihatnya cukup jarang benar-benar orang yang romantis. Di sisi lain aku ngelihat ada orang yang berusaha untuk romantis, tapi let's say it's for the sake of social media atau kayak what they want to be perceived of gitu kan. Tapi understanding your work gitu. Honestly dulu tuh zamannya aku dengar lagunya Mbak Di itu aku pun ikut menangis gitu. Dan aku tuh ngerasa I've always a feeling person. Kalau tadi kita udah ngomongin bisnis yang lebih dari sisi logical, mungkin sekarang aku pengen ngomongin dari sisi rasa tadi Mbak. Pas banget ya kalian tuh ya jadinya. Saling mengisi loh, satu thinking satu feeling gitu kan. Iya kalau Mbak kan enak udah jadi satu. Aku harus punya partner Mbak. Gitu. Nah, ngomongin dari soal feeling ini tuh yang aku sebenarnya penasaran banget adalah gini. Sometimes kita ngerasa we're not good enough untuk bisa pursuing atau memberikan ruang pada diri kita sendiri untuk following that feelings, that intuition, ataupun kalau tadi Mbak itu keterhubungan dengan si alam kreatif tadi gitu kan. Semua orang mungkin punya definisinya mereka yang berbeda-beda, whether through religion, whether through tadi yoga-yogaan gitu kan. Tapi intinya we always want to be connected with something bigger. We want to be connected with some purpose, some mission gitu kan. Nah, how can you trust yourself untuk following that feeling Mbak gitu. Karena gak semua orang berani enough gitu. Even aku pun ada momen-momen dimana waktu awal mulai berkarya tuh selalu ada imposter syndrome gitu kan. Kayak am I good enough? Emang gue udah cukup? Emang gue kasarnya siapalah, gue baru anak 20-an terus gue ngajarin ini gitu. Tapi the more aku berprogres, the more I realize kayak aku finally tahu dalam tanda kutip my specialty itu apa atau authenticku tuh apa gitu. And I don't have to be someone else, tapi aku akhirnya bisa nge-shape itu. Tapi kan itu butuh perjalanan gitu kan. So I think what makes you brave enough to follow that intuition, to follow that connection with something bigger than you? Kalau sekarang kan kita kenal konsep ikigai ya, salah satu konsep populer lah untuk menentukan life's path seseorang gitu. Tapi sebelum aku tahu segala macam konsep itu, sebetulnya yang aku perhatikan adalah begini. Ini intuisiku ya, rasa percayaku gitu. Semesta itu bicara lewat pola.
Jadi cermatilah pola-pola yang terjadi dalam hidupmu. Salah satu untuk mengetes apakah intuisi kita benar atau tidak. Aku selalu percaya sebetulnya intuisi itu adalah satu sistem analisis yang jauh lebih besar daripada logika. Dia lebih menyeluruh, lebih holistik, tapi sekaligus juga membutuhkan keberanian untuk percaya pada intuisi, karena barometernya apa kadang-kadang nggak kelihatan gitu ya. Sementara kalau segala sesuatu yang sifatnya logis itu biasanya ada parameter fisiknya gitu untuk membuktikan, entah itu hitungan, entah itu rumusan, angka, tulisan dan sebagainya. Sementara intuisi itu kadang-kadang kayak gut feeling gitu kan, kayak pokoknya rasanya gini, tapi kita nggak bisa jelasin gitu. Nah, saya percaya hidup itu kadang-kadang mengonfirmasi lewat hal-hal yang terjadi dan datang dalam hidup kita. Okay. Jadi kalau ada ikigai, kalau saya melihatnya adalah the path that has least resistance. Ketika ada satu jalan yang sepertinya kok gue lebih gampang ya di sini, kok lebih dibukakan jalannya, kok lebih dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Biasanya di situ aku mendapatkan konfirmasi bahwa intuisiku sepertinya bener nih gitu, karena dikonfirmasi oleh hal-hal real yang terjadi dalam hidupku. Ketika aku suka nyanyi gitu kan dari dulu, tapi cita-citaku tuh dulu pengen jadi dokter hewan, jadi arsitek, jadi diplomat gitu kan. Gak pernah kepikir untuk menjadikan nyanyi itu profesi. Begitu juga dengan nulis gitu. Gak pernah kepikir menjadi profesi. Tapi di nyanyi kok tiba-tiba nih gue ketemu sama, gue lagi harusnya aku kuliah, tapi karena aku ada ujian saat itu, aku akhirnya gak memutuskan, bukan kuliah, penataran P4. Masih zaman saya masih ada penataran P4. Itu apa? Oke, nanti ada. Oh, kalian nggak tahu? Kalian umurnya berapa sih? Jadi dulu kalau mahasiswa baru itu ada namanya penataran Pancasila. Nah itu tuh wajib sebelum kuliah dimulai kita ikutan namanya penataran P4 gitu. Itu tentang nilai-nilai Pancasila. Ini Orba banget ya, produk Orba. Nah jadi waktu itu aku nggak bisa ikutan penataran P4. Jadi semua orang penataran, aku jalan-jalan. Saat itu tiba-tiba ketemu sama satu teman namanya Iwan Zen. Terus Iwan tiba-tiba dia tahu aku nyanyi kan. Aku anak vokal grup waktu SMA. Itu aku baru bener-bener fresh lulus SMA 17 tahun. Wi, kita lagi mau ada konser Iwake, rapper. Iwake baru album pertama waktu itu. Wow. Mau gak jadi backing vokal? Ayo, gue bilang gitu kan. Gak ada kerjaan anyway. Ya udah, akhirnya nyanyi. Dari situ kemudian berkembanglah, dapat tawaran ini, tawaran itu seputar backing vokal. 2 tahun kemudian jadi nyanyi rekaman. Dan semua itu kayak yang sedikit banyak, I cultivate my talents, I know I love singing, tapi juga secara hidup memberikan kayak kemudahan, konfirmasi, validasi gitu. Untuk ayo ikuti jalan ini gitu. Dan akhirnya aku tibalah di sebuah karir dan hey, I can call myself a professional singer gitu. Dan akhirnya aku tidak berpikir lagi profesi-profesi lain karena yang terbuka yang ini gitu. Ikigaiku ternyata di situ gitu. Begitu juga dengan nulis gitu kan. Kultivasinya panjang dan susah, ditolak majalah, menang ikut lomba dan nggak menang gitu kan ya. Tapi kemudian ketika aku mulai menulis secara serius pertama kali dan aku tidak lagi memikirkan gue nulis buat dapat honor, gue nulis ketika aku tiba-tiba membuat sebuah tulisan bergerak dari hatiku sendiri dan gue ikutin lomba, tapi gue nggak percaya diri, aku pakai nama adikku saat itu. Lombanya itu diadakan sebuah majalah besar, majalah gadis saat itu. Tiba-tiba jadi juara 1 dan gue yang what? Gue jadi juara 1 gitu. Tapi bukan aku, karena nama adikku yang dipakai. Tapi setelah itu aku mulai mendapatkan kepercayaan diri bahwa jangan-jangan there could be something ya di jalur ini gitu. Dan aku coba tekuni sampai akhirnya gue menerbitkan sendiri bukuku ketika umur 25 dan mendapatkan sambutan yang bagus saat itu. Buku 1 muncul, 2 muncul, 3 muncul. Ketika udah 3 buku, ya udah gue udah penulis ya.
akhirnya aku juga bisa menyebut bahwa oh ya menulis adalah profesiku gitu. Lagu juga sama. Jadi kayak ada dialektika sebetulnya, ada dialog antara intuisi kita dengan bagaimana kehidupan menyajikan jalur-jalur yang terbuka, orang-orang yang suportif, kesempatan-kesempatan untuk kita gitu loh. Jadi bravery itu menurut aku keberanian untuk mengatakan ini jalanku, itu biasanya tidak datang satu paket serta-merta pada satu titik. Menurutku itu kayak oke, kita coba sama kayak orang PDKT lah gitu. Kok bersambut ya? Loh kok bersambut? Makin lama makin dalam sampai akhirnya tidak terpisahkan gitu. Jadi bagiku tentu untuk masuk ke sebuah hubungan, jadi masuk Pak Eko. Ya kan? Untuk masuk ke sebuah hubungan tentu kita butuh keberanian. Tapi kan kita juga akan melihat nih respon dari pihak sono gimana ya gitu. Oke, gue udah berani mulai nih. Tapi ternyata pintunya kok tertutup ya. Kok banyak halangan, kok banyak kesulitan gitu. Akhirnya kita mungkin itu adalah pertanda bahwa mungkin ada pintu lain yang lebih baik untuk dirimu gitu. Jadi gue selalu melihatnya ini sebuah dialog gitu, dan keberanian itu bagiku memang secara berangsur terbangun gitu ya, dan nggak serta-merta begitu aja gitu. Silakan. Oke. Ini tanda bahwa aku duluan gitu. Iya. Soalnya kalau enggak kita rebutan. Mumpung lagi agak masuk nih Mbak dari sisi terutama romantis biasanya erat sekali dengan sebuah romantic relationship, gitu kan. So kalau Mbak tadi as an individual dan as a creative profesional gitu kan, Mbak juga menghidupi sisi romantisme itu di dalam diri Mbak gitu. Apakah itu memang first of all kayak how you define that romantic sih gitu? Apakah menurut Mbak romantisme itu adalah sebuah sifat, it's a skill, it's a capability, atau dia adalah sesuatu yang bisa ditumbuhkan atau apa sih Mbak? Kalau menurutku sensitivitas. Kayak misalnya aku dengerin lagu dari kecil nih, dari lagu aku tertarik pada liriknya, kayak ada satu kok gue terseret ya, pengen tahu lagi lebih dalam, atau ada pola melodi tertentu yang sepertinya menghidupkan sesuatu dalam hatiku gitu loh. Jadi ada sesuatu yang terpantik. Nah mungkin orang yang tidak terlalu peka akan mengabaikan sinyal-sinyal itu, tapi orang-orang yang peka dia akan menelusuri dan mengikuti kemana arah pemantik itu membawanya gitu. Dan ketika aku misalnya bisa tergugah oleh sebuah lagu, tentu yang muncul adalah aku juga kepengen bisa menggugah orang lain dengan cara yang sama gitu loh. Sebagaimana gue tergugah oleh si lagu ini. How can I move people with this method gitu. Atau ketika kemudian aku mengalami sesuatu dalam hidup gitu kan, kayak si sensitivitas itu terpanggil, aku juga ingin menyalurkannya lewat sesuatu gitu. Jadi bagiku sebetulnya kreativitas itu datang pertama dari kepekaan. Tapi tentu kepekaan ini tidak akan menjadi sesuatu jika tidak dibangun. Artinya samalah kayak dikotomi talenta atau kerja keras gitu. Bagiku kreativitas itu harus dibangun. Dia bisa saja lahir sebagai sebuah potensi dan ada orang yang punya potensi lebih besar daripada orang lainnya gitu ya. Tapi ketika si potensi besar ini kemudian tidak dibangun, ya dia akan atrofi, menyusut. Tapi kalau misalnya di orang tertentu mungkin tadinya potensi dia nggak gede-gede amat, tapi dia asah terus, dia bangun terus. Sensitivitas itu akan berkembang gitu. Jadi menurut aku romantis itu ya bukan hanya sekedar karakter atau sifat ya, tapi sensitivitas yang kemudian bisa berkembang menjadi kreativitas jika dibangun. Ketika dia menjadi skill, naik lagi menjadi seorang profesional gitu. Dan ketika saya sudah menjadi seorang profesional di bidang saya gitu ya, bagiku jadi udah second nature. Gue galau ya gue bikin lagu. Kadang-kadang gue udah tahu nih, waduh saya akan memasuki episode kegalauan. Langsung 10 step ke depan kan ngelihatnya. Aha, ini akan menjadi lagu, ini akan menjadi ini. Oke, royalty, let's go. Gitu. Jadi ada semacam apa ya, kesadaran ataupun ya pengalaman barangkali sehingga bisa memprediksi, wah
oke, ini akan bisa aku jadikan sesuatu. Aku menyebutnya alkemi seni. Bagaimana kemudian kita seperti seorang alkemis gitu, peristiwa-peristiwa dalam hidup, kegelisahan dalam diri, itu kemudian bisa kita alkemikan, kita transformasi menjadi sesuatu gitu. Sama kayak temannya Mbak Di tuh. Siapa tuh? Catatan kuliah jadi buku. Iya. Pasti karena ya aku percaya orang-orang kreatif ya seperti aku, seperti Henry, walaupun dia mungkin tidak, kalau gue sebut dirinya seniman mungkin dia seniman gitu, tapi intinya kan ada sensitivitas yang kemudian dikembangkan menjadi kreativitas gitu, melihat opportunity, melihat sebuah ini bisa jadi sesuatu nih gitu, tapi itu memang semuanya datang dari internal kita dulu, dari inner kita dulu gitu. Gimana menjadi tetap romantis di dunia yang kejam ini, Mbak? Itu juga. Wah. Maaf ya, ini kan logik, feeling. Iya. Gak tahu ya, tapi aku kayaknya aku nggak pernah kehilangan sisi itu, walaupun aku orang yang sangat realistis gitu. Nah, Jadi intinya dan ini menarik ya. Aku tuh selalu merasa diri kita itu sebenarnya konglomerasi dari berbagai macam personality dan departemen-departemen gitu. okay. Aku punya departemen romantis, aku menyebutnya hopeless romantic, disingkat jadi Hoprom. Hoprom ini tuh kuat banget. Dan yang aku suka dari Hoprom adalah dia departemen yang sangat terkoneksi dengan sesuatu yang lebih besar. Spiritualitas itu dekat sekali dengan dia. Romantisme, alam inspirasi dekat sekali dengan dia. Tapi aku juga punya satu departemen lagi yang Pakainya blus, pakai blazer gitu ya, pakai dasi gitu. dan dia memang kayak CEO-nya gitu loh, CEO-nya. CEO-nya, karena dia mengatur bahwa nih lu hidup di dunia ya. Hidup lo di dunia harus beres ya gitu. Dan aku menyebut dia si mafia. Karena memang kejamnya kayak mafia gitu dan saklek, dan dia sebetulnya sangat protektif. Mafia kan sebenarnya itu ya. Biasanya rasa kekeluargaannya tuh tinggi banget gitu. Jadi dia berusaha memproteksi. Dan dia tahu kalau si Hoprom ini tidak terkendali, artinya dia yang kemudian nggak ada balance checknya gitu, gawat. Nanti kita nggak berfungsi sebagai sebuah entitas nih, sebagai manusia. Karena di Lestari ini kan harus berfungsi dalam hidupnya. Dia harus punya kehidupan yang baik, apalagi dia berkeluarga, dia punya anak-anak, dia punya tanggung jawab dan sebagainya gitu. Nah mafia nih yang punya tugasnya di sana, beban dia itu gitu. Dia memproteksi. Nah bagiku keseimbangan antara dua hal ini yang kemudian menjadi kalian nggak bahwa ketika ada dua departemen yang diawasi, sebetulnya ada satu lagi pengawas ya kan, yang bisa melihat bahwa ada departemen ini, departemen. Nah si ini itu loh yang menurut aku itu yang tidak bernama. Dan kapan kita bisa menemukan ini? Aku menemukannya dalam meditasi sebetulnya gitu. Ada satu observer yang dialah yang teguh, tidak terombang-ambing badai gitu. Ini mafia badai, si Hoprom badai, silahkan kalian jungkir balik, tapi ada satu center yang sangat ajek gitu. Nah, cobalah temukan si center itu, karena begitu kita mencicip si center itu, then we cannot be swayed too much by the life's drama. Karena dua-duanya drama kok. Si logika ini mau kita mengagung-agungkan, wah logika keren dan sebagainya, dia drama juga sebetulnya. Pada intinya itu semuanya adalah role play. Hoprom juga sama, intinya dia adalah role play gitu. Romantisme dan sebagainya itu adalah role play, tapi ada satu keajekan yang tidak akan terganggu gugat oleh apapun. Nah menurut aku, nah ini kita mungkin masuk kembali ke ranah spiritualitas ya gitu. Cobalah cicipi itu gitu. Itu yang akan menjadi penyelamatmu yang sesungguhnya sebenarnya gitu. Oh my God, gue kenapa deep banget ya jadinya? Nggak apa-apa lah, ini ya? judulnya aja Sapiopato. Oh iya, baik. Tenang. Si ngarang-ngarang Si ngarang-ngarang. si paling ngerti. Pendengar kita cukup ini kok, cukup dalam.
Yes, Gitu. yes. Terima kasih loh sudah diberi ruang untuk Please, bisa ngomong sejauh please, ini. sedalam mungkin kita senang. Iya, jadi buat aku memang ada sih, that's the real menurut aku ya. Kalau orang menyebutnya jati diri ya itu gitu. Karena Dewi Lestari hanya peran, Di Lestari apalagi dia hanya brand gitu kan. Dan segala departemen dalam diriku itu ya itu hanya konglomerasi yang membuat satu entitas ini berfungsi gitu, karena nggak mungkin dia cuma romantis doang, nggak mungkin dia cuma logika doang gitu. Nah, dengan melihat ini sebagai satu palet warna dan tidak lagi ada yang salah dalam warna-warna ini gitu. Bagiku itu salah satu cara untuk menghidupkannya. Jadi kita nggak perlu menghakimi bahwa hey kau hoprom pink, you jelek you gitu kan, atau lu item logika mafia gitu, lu jelek. Enggak, biarin aja apa adanya gitu. Jadi buat aku cara menghidupkan segala sesuatu rasa dalam diri kita adalah dengan tidak menghakiminya. Dan kayaknya ini juga satu metode penting dalam banyak ilmu psikologi ya, atau dalam energi terapi. Ketika kita mau terbebas dari penjara sebuah rasa, yang kita lakukan hanyalah mengizinkan rasa itu ada dan biarkan dia mengambil panggung sejenak, abis itu udah gitu. Jadi bagiku dengan kita mengizinkan dan gak usah menghakimi apapun itu, dia akan selalu punya ruang dan punya hidup dalam hidup kita gitu. So it's okay to be sad, it's okay to be happy, it's okay to be romantic, it's okay to be logic. Biarin aja, ini sebuah perayaan besar kok hidup ini gitu, buffet. Dari cerita yang Mbak Di, not only marriage is business, but character is also a business ya, gitu. Even aku ngeliat jadi di Mbak Di tadi kayak ada departemen hoprom, terus kemudian ada mafia gitu kan. Itu kan mirip sama kayak institusi bisnis gitu kan. Kalau kita sebagai pekerja korporat nih gitu kan, ada departemen-departemen. So menariknya adalah dari berbagai departemen yang ada, there's an owner yang tadi Mbak sebut gitu kan. Seseorang yang akhirnya oversee everything untuk making sure bahwa masuk dikit selaras gitu. So apakah memang selaras ini terlepas dari bukunya Mbak Dia, tapi how you define selaras itu sendiri gitu. Apakah itu memang sesuatu yang didapatkan di dalam diri? Apakah itu sifat? Apakah itu skill? Atau itu it can be something also interpersonal gitu. How you view kata selaras gitu. Karena aku ngeliatnya kayak tadi gitu. Ya udah nggak apa-apa berantem. Lu sama-sama berantem kok. Berarti lu sebenarnya selaras-selaras aja gitu kan. Tapi at the same time you have also a function gitu. Kita harus work in this world. Bukan cuma sekedar ngikutin salah satunya aja. Nah, aku tuh ngedapetin impresi apakah ini yang dimaksud selaras di dalam life sense gitu ya, maksudnya bukan cuma dari sisi bukunya Mbak Di, tapi kayak aku malah jadi penasaran what is your perspective on selaras itu sendiri. Kayaknya kalau kita bicara selaras, kita bicara memang kondisi banyak komponen yang jadinya selaras, align gitu ya, antara fisik, batin, spiritual. Ketika dia semuanya align, itu kita sebut selaras gitu ya. Kalau Reza, almarhum suamiku, bilangnya ketika sudah tidak ada ataupun minim kesenjangan antara keinginan dan kenyataan, itu kita berada di titik selaras. Karena ketidakselarasan itu biasanya datang ketika kok keinginan saya beda sama kenyataan ya gitu. Dan itu kemudian turun menjadi stres, turun menjadi penderitaan dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita tarik lagi lebih mendasar dan mencapai di level kesejatian gitu, aku rasa bahkan kata selaras pun sudah tidak lagi perlu. Karena sudah tidak ada lagi yang perlu diselaraskan, tidak ada lagi multi komponen yang kemudian harus selaras. Komponen-komponen itu bahkan sudah tidak ada gitu. Nah, hanya saja untuk mencapai itu, menurut aku pertama kita tidak bisa berada di kondisi itu terus-menerus. Sama halnya dengan present moment. Present moment is so powerful gitu kan. Dan orang meditasi, jungkir balik, naik
gunung, mencapai ketenangan, apa segala macam demi mencapai present moment itu. Tapi di present moment tuh gak ada apa-apa gitu. Jadi konsep selaras pun menurut aku itu hanya bisa berlaku ketika kita memang berhadapan dengan banyak komponen. Dan komponen itu ada di realitas yang kita lihat sekarang gitu. Nah, it took me a while to understand gitu ya, kenapa meditasi itu sulit. Karena memang itu bukan nature-nya manusia. Tapi itu true nature-nya, ya sebut saja jiwa ya atau soul gitu, yang kembali tadi ke si owner tadi, itu nature-nya dia gitu. Tapi di true nature itu ya nggak ada apa-apa lagi, sehingga susah untuk kita hidup di kondisi seperti itu atau state of mind seperti itu, karena bagaimana mungkin kita bisa menghindari bahaya jika kita tidak bisa memprediksi masa depan berdasarkan masa lalu. Gimana kita mau assess hidup kalau kita nggak punya konsep masa lalu dan masa depan? Karena present moment itu dia tidak lagi tertarik masa depan, tidak lagi tertarik masa lalu gitu kan. Dia hanya ada di sini kini gitu. Nah, berapa lama kita bisa berada di sana? For me, the reality is here sebetulnya. Di kondisi di mana kita berjibaku dengan pemikiran masa depan, dengan kekhawatiran, itulah hidup gitu ya. Makanya kalau Buddha bilang life is suffering, ya karena memang kita nggak bisa lari dari dua kutub tadi antara masa lalu dan masa depan. Tapi sesungguhnya kan kedua itu ada supaya kita bisa survive. Itu sebetulnya evolutionary tools gitu. Kita manusia bisa berevolusi karena kita bisa risau akan masa depan dan kita bisa recall masa lalu gitu. Nah, jadi kalau buat aku present moment itu untuk kita cicipi dan kita nikmati sesekali. Dan itu yang menjadi bekal bagi kita bahwa hey, true nature kita sebenarnya bukan ini semua gitu. Tapi kita harus menjalani ini semua karena mau gak mau ini adalah prerequisite untuk kita bisa hidup. Ini menjadi syarat bagi kita bisa bertahan hidup gitu. So that's why all those components for me, itu role play sebetulnya. Saya, Dilestari, ibu, teman, itu semuanya adalah role play yang memang aku harus jalankan untuk menjalani hidup ini supaya bisa berfungsi aja gitu. Gitu sih rasanya. Makanya apa tulisan selaras di cover buku Mbak, di ujungnya kan blur kan? Iya. Iya, betul. Lihat itu. Betul. Awalnya garisnya terang, maksudnya kayak jelas. Iya. Lama-lama dia blur jadi satu. Iya, betul. Dan itu karena kolaboratorku adalah Reza yang tidak lagi berada di dimensi fisik kita gitu. Ya, aku merasa tulisan itu seperti representasi atau menyimbolkan adanya dua dimensi yang berhubungan gitu. Karena ini kolaboratornya unik ya. Iya. Oh iya benar. Iya. Kami berkolaborasi tapi yang satu kolaborasi dari dunia lain gitu. Oke. Nah, kalau tarik sedikit tadi di monologku tentang kayak rebellious romanticism gitu ya. Mungkin orang udah pada burn out, jengah gitu. Kan maksudnya enggak semua orang bisa me-utilize the romanticism kayak Mbak Di gitu kan. Kayak dari umur 17 kayak wah ini nih apa gue diarahin ke sini nih kayak semua diikutin terus dan itu sebenarnya benar-benar jalur yang sangat risky sebenarnya gitu. Aku mau coba biar Gen Z relate nih. Apalagi perihal comparison. Waktu umur 17 nih, kan orang kreatif mungkin kayak bloomingnya agak lama ya. Iya kan, misalnya kalau orang kreatif mulai dari umur 17 tahun mungkin meletaknya umur 30, 25, I don't know. Tapi kalau misalnya yang udah mulai korporat atau yang lebih bukan duniawi sih, maksudnya langsung jadi pegawai bank atau apa gitu yang dalam tanda kutip jelas-jelas aja, mungkin dia udah bisa nyicipin hasilnya gitu kan. Nah, Mbak ngerasain nggak dulu kayak gitu, kayak wah anjir teman-teman gue udah pada sukses nih, gue masih jadi misalnya kuli pena aja dulu kan gitu kan. Nah terus kalaupun iya dirimu ngerasain
punya tips gak buat teman-teman Gen Z di sini perihal comparison di dalam proses pengembangan diri dia juga? Kalau dalam dunia kreatif, musuh kita tuh cuma 2. Aduh, Gen Z relate nggak ya? Namanya Pak Ogah sama Pak Raden. Masih ada yang tahu nggak kalian? Kalian tahu nggak? Unyil, ya kan? Pak Raden itu yang ngomong I'm not good enough. Ini kerjaan apa sih gitu? Aduh, orang lain kok lebih ini, orang lain lebih itu. Sementara kalau Pak Ogah itu yang mager dulu rebahan dulu deh gitu. Besok aja, procrastinate, tidak konsisten. Kalah oleh rasa malas, itu adalah Pak Ogah gitu. Cuma 2 itu doang di dalam setiap pergerakan orang kreatif. Kalau nggak inner critic, inner sabotage gitu. Tapi itu yang paling besar, termasuk komparasi ke orang lain gitu. Cuma I have to say tidak ada jalan pintas untuk mencapai keyakinan bahwa oh ini gua, sama seperti kayak nulis. Untuk kemudian ini adalah style di Lestari gitu. Tentu pada awal-awal aku sangat terpengaruh sama referensi-referensi yang ku baca. Enid Blyton lah, terus kemudian baru suka puisi, Sapari Djoko Damono, terpengaruh lah dengan stylenya Pak Sapardi gitu kan. Sampai kemudian aku menemukan bahwa ini styleku. How do I get there? Ya hanya dengan terus mencoba, jam terbang. Dan ini nggak ada jalan pintas, tidak akan ada AI yang membantumu, tidak akan ada orang-orang yang membantumu. That is your homework, that is your hard work gitu. Memang itu yang harus kita uji coba berkali-kali. Dan komparasi tentu merupakan satu hal yang wajar selama kita memang bisa menilai apa yang saya komparasi. Menurut aku komparasi ketika dia lebih pintar misalnya mengomunikasikan produknya daripada kok gue nggak mikirin setelah itu ya, that's a good comparison, you learn something gitu. Tapi kalau misalnya pencapaian dia kok lebih tinggi daripada gue, ngerti ya, ada yang komparasinya ke hasil, ada yang komparasinya ke proses. Fokuslah pada proses gitu, karena itu yang akan membuat kita bisa maju. Tapi kalau komparasi kepada hasil, kita nggak pernah tahu proses seseorang tuh di balik layarnya seperti apa ya kan. Kadang-kadang kesuksesan itu datang tanpa BTS kan, tanpa behind the scene. Kita nggak tahu yang membuat, dia berhasil banget ya. Padahal mungkin jatuh bangunnya udah panjang gitu. So teman-teman fokuslah kepada proses gitu. Karena kalau kita fokus pada proses, kita otomatis proses kepada diri kita sendiri gitu. Dan menurut aku itu yang akan membuat kita maju. Gue sendiri dulu karena sistem nyanyi itu kan cash and carry ya. Jadi gue nyanyi malam ini nih, besoknya dapat honor gitu, atau malam itu dapat honor, dapat amplop. Ya seneng lah gitu, tiba-tiba gue malah aku bisa jajan, aku bisa ini, aku bisa itu gitu kan. Jadi gue malah bahagia banget waktu itu bisa lebih mandiri daripada teman-teman aku gitu, karena aku udah punya uang jajan sendiri gitu. Dan satu nih teman-teman, ini mungkin soal finance ya, tapi buat aku ini penting juga. Jangan punya gaya hidup lebih daripada pendapatanmu gitu. Ini penting banget. Dan kadang-kadang karena komparasi tadi, gue punya uang segini, katakanlah gue punya uang 500.000 gitu. Ya gue beli baju 500.000. That is not how you think. Dan ini sesuatu yang gue lakukan dari muda. Kalau gue dapat 500.000, gue tahu bahwa my real money itu 250.000. 250-nya kemana? Gue tabung gitu. Jadi gue selalu merasa bahwa apapun yang gue dapatkan, yang bisa gue habiskan itu hanya setengahnya. Setengahnya lagi masuk tabungan gitu. Dan tabungan ini gunanya apa? Yaitu nanti ketika kamu mau belajar investasi, ketika kamu tiba-tiba ada kesulitan atau orang terdekatmu dapat musibah, kamu bisa bantu dan sebagainya. So buat teman-teman yang muda-muda nih, ini gue udah kayak nenek-nenek ya menasehatin. Boomer modal kan? Menabung ya, rajinlah menabung. Itu satu hal yang gue ajarkan juga ke anak-anak gue gitu. Dari mereka kecil, mereka punya uang saku, gue selalu bilang tabung gitu. Jadi mereka udah tahu juga, udah punya kebiasaan. Mereka dapat hadiah ulang tahun, mereka dapat apa? Yang kamu mau tabung berapa? Gitu. Itu selalu hal pertama yang gue tanya gitu. And I
I want them to have this habit gitu. Karena buat orang-orang seni, kita nggak bisa hidup hanya untuk hari ini. Kita harus memikirkan jauh ke depan. Karena kita beda dengan orang-orang korporat, orang-orang kerja kantor, PNS yang punya penghasilan rutin tiap bulan. Kita nggak punya. So kalau kita nggak punya mindset itu, teman-teman konten kreator sekarang aja mungkin dapat job dari brand banyak, ya kan? Tapi kan persaingan kita nggak tahu, apa yang akan terjadi kita nggak tahu gitu. So if you don't manage your finance well, bahaya gitu. Jadi apapun profesi kalian, please imbangi dengan literasi finansial gitu. Dan aku mau nambahin dikit mungkin follow up question perihal instant gratification. Kalau mungkin dirimu pas nyanyi dapat honor kan anggapannya cukup deket tuh dari effort, dari kerja dapat lumayan gratifikasinya cukup dekat. Sementara sekarang mungkin yang sekarang mau jadi penyanyi pun dia masih bikin konten dulu 2 tahun sampai terkenal, akhirnya itu kan panjang banget kan. Nah gimana tuh nge-manage delay and instant gratification? Dirimu pernah ngerasain gitu gak sih kayak kok gue belum dapet buahnya ya dari apa yang gue pupukin dari kemarin nih. Nah gitu. itu dia, gue nyanyi dapat honor itu kan ketika umur 17, tapi aku nyanyi dari kelas 3 SD. Jadi proses aku bisa nyanyi dapat honor itu sebetulnya aku udah mulai dari umur 8 tahun gitu. So sebetulnya it took me 9 years singing untuk kemudian gue bisa dapet honor dari gue nyanyi gitu. Nulis lebih lagi. Gue nulis dari kelas 5 SD, dari umur 10 tahun. Upayaku pertama kali bikin novel itu adalah kelas 5 SD. Aku baru punya buku umur 25. So it took me 15 years. Nah jadi teman-teman ya jangan lupakan juga gitu bahwa memang proses, sekali lagi proses itu gak bisa di shortcut. Memang itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi ketika ada orang yang kesannya pun instant gratification-nya, sebetulnya ada proses panjang di balik itu. Betul, ada fenomena-fenomena overnight success gitu kan, yang misalnya dari bikin video viral 1 kali yang dia sendiri nggak kebayang tiba-tiba jadi viral. Banyak lah kita ada internet sensation yang zaman dulu kan. Atau ini apa aura farming. Atau yang bahkan kemudian bisa sampai jadi konser, jadi nyanyi gitu kan. Tapi ya kita tahu juga instant success itu biasanya juga instant vanish. Dia akan menghilang dengan cepat. Jadi semua yang terkulminasi perlahan menurut aku juga apa ya itu kayaknya udah hukum alamnya ya. Dia akan surutnya agak lama. Karena apa? Karena dia juga build up-nya lama gitu. Jadi grafiknya, kalau kita gambar grafik ya grafiknya lebih landai daripada yang wood gitu kan. So it's nature menurut aku gitu. Nah makanya kita switch ke coklat. Karena kopi itu minum kopi, langsung crash gitu mbak. Ya betul. Nah coklat betul. itu pelan-pelan. Lebih pelan, ya. Sama mungkin kayak buah gitu, ada buah karbit, ada buah yang organik gitu. Betul. Atau gula dibandingkan dengan kita makan buah gitu kan. Gula putih naiknya cepet, crashnya juga cepet. Kalau buah dari gula ya karena ada seratnya, ada metabolisme tubuh kita juga lebih friendly sama buah. Jadi naiknya juga lebih landai gitu. Begitu juga untuk berkarya. Gitu. Begitu juga untuk berkarya. Saya percaya hidup itu tuh holografik ya. Holografik. Oke. Waduh. Ini kita dari mulai ngomongin dari mulai rajin menabung sampai spiritualitas gitu kan. Ini aku mau ngomongin tadi ngomongin apa sih? Holografik. Ya, holografik. Gula. Iya, ada satu model matematika namanya fraktal Mandelbrot ya. Ini mungkin satu fenomena matematika yang paling amazing banget gitu. Bahwa di setiap jadi di fraktal Mandelbrot itu kita zoom in sekecil apapun, kita akan menemukan satu pola yang sama gitu. Dan pola ini bisa berkembang menjadi bentuk yang bermacam-macam, tapi ketika di zoom in sekecil mungkin dia akan ketemu satu pola yang sama. Aku percaya hidup pun seperti itu. Makanya analogis, pikiran kita sama komputer analogis, nutrisi tadi sama karir analogis. Karena intinya hidup tuh kalau kita dedah-dedah akan ketemu hal yang sama lagi gitu. Makanya
nyambung semua sebenarnya. Holographic dan holistik gitu, semuanya itu akan saling terkait. Holographic tuh apa sih? Iya. Bedanya sama holistik apa? Enggak, ya holistik beda, tapi holographic tuh kayak kaidah yang dipakai sama dengan hologram. Oke. Hologram itu kan ketika kita pancarkan satu sinar ke sesuatu, dia akan muncul memproyeksikan sesuatu yang utuh gitu dari satu pecahan. Nah, holografik itu prinsipnya. Oke. Nah, ada satu fisikawan David Bohm yang bilang bahwa semesta ini tuh holografik pada intinya gitu. Jadi saya percaya, ya saya aliran David Bohm, saya percaya kita itu hidup dalam memang realitas yang holografik. Dan itu terkonfirmasi tadi si Mandelbrot fraktal itu bahwa iya ya, kok bisa ya satu bentuk yang berbeda banget tiba-tiba ketika cari dia bersumber dari satu keping yang sama gitu. Dan itu yang membuat kita bisa narik analogi kemana-mana. Mau analogi buat ekonomi, ngambil dari badan manusia bisa, ngambil kita mau menjelaskan apa sesuatu dari Tumbuhan. dari kayak komputer, mau menerangkan pikiran manusia dan sebaliknya bisa gitu. Karena this is a holographic reality dan semuanya berhubungan. Nah, jadilah holistik gitu. Jadi holistik holografik menurut aku akan ketemu di arena yang kurang lebih sama. Kalau ini aku mencoba menyamakan pemahamanku sama Yaser dulu ya. Ini kayak mikro yang kalau bahasa kamu tuh mikrokosmos, makrokosmos gitu nggak sih? Iya. Kayak ada relationnya antara sesuatu yang berbeda tapi sebenarnya mereka ada relasinya, ada pola yang sama, ada mungkin kayak tadi, I don't know, like keselarasan or something gitu. Jadi nggak ada keterkaitan antara even sesuatu yang kita anggap berbeda atau padahal sebenarnya dia tidak berkaitan sama sekali, tapi sebenarnya ada kaitannya. Bahkan di kitab suci kan dikatakan juga bahwa Tuhan menciptakan manusia berdasarkan image-nya sendiri, ya kan? So it's Oke. Dan pattern recognition kayak gini sangat-sangat berguna di hidup sih untuk apapun itu. Gitu. Sangat. Itu tadi yang kau bilang, makanya bacalah pola. Menurut aku bahasa semesta itu datangnya di pola sih gitu. Jadi ketika kita punya intuisi, ketika logika saya ngomong begini, kok beda sama intuisi saya. Nah, coba cari konfirmasi dengan pola-pola apa yang terjadi dalam hidupmu gitu. Dan aku senang banget profesiku sebagai penulis ya, karena penulis itu menurut aku satu profesi di mana skill observasi kita harus diasah. Harus banget diasah. Aku selalu bilang dalam kelas menulisku, sebelum kamu jadi penulis yang baik, kamu harus jadi pengamat yang baik. Nah, salah satu yang diamati yaitu tadi mengamati pola-pola yang dalam hidup gue nih apa aja ya gitu yang terjadi. Termasuk ketika kita mulai berada dalam satu lingkungan ataupun relationship yang toxic gitu kan. Kita kan ketika mulai kita menyembuhkan diri, kita mulai ngelihat bahwa kok gue repeat the same pattern ya in our relationship, in our life gitu. Ada pola-pola yang terulang. Menurutku dengan kita juga punya rekognisi atas pola-pola yang terjadi dalam hidup kita lebih mudah untuk lepas dan bebas dari pola yang tidak menguntungkan gitu. Gitu. Ya healing itu sendiri kan kayak lepas dari pola yang lama. Iya kan? Betul. Dan memang kita nggak akan pernah lepas dari pola, tapi carilah pola yang menguntungkan, carilah pola yang produktif, yang membangun kita gitu. Kita boleh berkreatif sedikit nggak Mbak? Boleh. Kalau Mbak mungkin sudah acquiring skill pattern recognition, 10 tahun ke depan tuh yang Mbak lihat seperti apa? Karena aku sudah ada di fase tidak lagi mencari profesi, ya. So I believe that I'll be doing the same thing. Cuma mungkin pendalamannya yang berbeda gitu. Dan karena usia juga, aku membayangkan sih dalam 10 tahun barangkali prioritasku lebih ke legacy ya. Gimana supaya apa yang aku pelajari, apa yang aku udah acquire dalam hidup ini bisa dimanfaatkan oleh sebanyak mungkin orang dan penerusku gitu loh. Jadi lebih banyak ke legacy project, but I will still be doing the same thing.
Dan aku malah merasa apa ya, makin kesini kok gue makin jatuh cinta ya sama hidup ya gitu. Ini satu hal yang ku rasakan dari aku masih muda. Tapi sampai sekarang aku merasa kayak iya ya, hidup tuh baik ya gitu. Mungkin akan ada orang-orang di dunia ini yang tidak merasakan hal yang sama gitu, tapi aku beruntung sekali bisa punya kepercayaan ataupun pemahaman bahwa hidup itu baik gitu. Dan makin kesini makin baik. Dan kayaknya cinta sejatiku ya cinta pada eksistensi ini, hidup ini. Not me di Lestari ya, tapi this whole life gitu. Connect ke gear yang lebih besar gitu ya Mbak. Jadi kayak awalnya kita cuman gear yang kecil, terus connect lagi ke gear yang besar untuk menggerakkan yang lebih besar. Iya, tepat sekali. Connect menjadi satu kesatuan. Tepat sekali. Aku lagi? Iya. Oke. Soalnya aku mau nanya pasti ini keluar jalur. Jadi ntar nunggu momentumnya. Udah? Enggak kamu dulu. Oh gitu? Sebuah misteri. Oke. Sorry, kalian nikah udah berapa tahun sih? 4 tahun nikah, 3 tahun pacaran. 7 tahun bareng ya. Tapi 7 tahun yang sangat Rich. We call it kayak program akselerasi kali ya. Kayak gitu. Ya. Bahkan lebih rich daripada kehidupan kita sebelumnya. Gitu. Oke. Kayaknya itu yang aku alami juga dengan Reza sih. Iya. Grace cerita. Ya 14 tahun tapi rich banget. Gila itu akselerasi crash course. Wah. Gimana bisa menjalankan dan menciptakan sebuah pernikahan yang rich experience, yang bukan yang kayak numb dan kayak ya udah rutinitasnya, tapi kayak kalau kita anggapannya nih, ini kalau aku kasih analogi sedikit, misalnya kita perang nih, cowok deh, misalnya kita lagi perang gitu ya, ada atau lagi nyetir, terus ada kita slip mau masuk jurang gitu kan, wah gitu kan, tegang banget gitu ya. Tapi kita bisa cerita ini sampai kayak 10 tahun ke depan gak habis-habis dan emosi masih berasa. Itu kan anggapannya rich experience kan, walaupun cuman mungkin 2 menit kejadiannya, tapi itu sangat potent dan akhirnya bisa diceritain dari berbagai angle. Even kayak gue ngelihat lu senyum ketakutan aneh banget coy gitu. Wah gila, lu kentut ya boy, kayak gitu kan. Sebuah momen yang potent banget. Gimana sih kalau kita bisa menciptakan sebuah pernikahan yang potent dan rich itu? Yang jelas itu kan kerjasama 2 orang ya. Jadi memang ini adalah kolaborasi gitu. Kebetulan kolaboratorku Reza, kami kan terhubung tuh pertama kali memang karena ketertarikan pada spiritualitas gitu. Jadi kami menikah dengan pemahaman mendasar bahwa ini semuanya role play ya gitu. Kita sudah tahu nih, kamu udah nyicip, saya udah nyicip ya, our real jati diri itu seperti apa gitu. Dan yang serunya justru akhirnya menikmati drama-drama di permukaan yang terjadi gitu. Cuma karena Reza menjalani hidup yang tidak biasa, aku juga punya profesi yang kurang lebih juga tidak seperti orang kebanyakan gitu. Kayaknya otomatis itu menciptakan relationship yang jauh lebih kaya gitu. Kami melakukan gentle birth gitu kan, melahirkan anak di rumah. Itu aja udah aneh gitu kan. Terus Reza menjadi ayah dari Kinan gitu. Itu pengalaman pertama dia menjadi ayah. Aku membawa anak dari pernikahanku. Jadi itu aja udah startnya beda sama mungkin orang yang sama-sama clean slate bareng-bareng gitu kan ya. Terus kami dua-duanya orang yang sangat opinionated. Jadi aku nggak submissive, Reza juga tidak gitu kan. Jadi benturan kami tuh banyak sebetulnya. Malah aku bisa bilang dari semua pasangan yang pernah aku punya dalam hidup ya, Reza nih gue paling sering ribut sama dia. Yang namanya berargumen, bertengkar tuh paling sering sama dia gitu. Karena buat dia segala sesuatu harus bisa diomongin, harus bisa diobrolin. Gak ada tuh under the rug,
lupain, enggak, semua dikejar, semua diomongin gitu. Jadi ketika dia berpulang, aku nggak ada ganjelan apa-apa sama sekali karena semua sudah diomongin, semua udah diobrolin gitu, plong gitu kan. Berikut juga dengan pemahaman kami, saya memilih Buddhism sendiri, dia juga sama gitu. Jadi kami meninggalkan sistem kepercayaan yang dari lahir dan kami sama-sama memilih dengan titik yang berbeda gitu. Jadi apa ya, dua manusia yang kayaknya pilihan-pilihannya tidak biasa ketika bertemu ya otomatis seperti itu gitu. Udah banyak kombinasi-kombinasi yang aneh bin ajaib ketika kami bersama. So tanpa kami ciptakan itu sudah terjadi. Now how to memelihara itu, menurut aku memang banyak upaya sadar untuk kita punya, Reza selalu bilang kita harus punya hobi bersama gitu. Kami belajar renang bareng, kami belajar yang bareng ya, banyak kursus-kursus yang kami pelajari bersama gitu. Dan aku suka masak, dia akhirnya juga suka masak. Aku suka bercocok tanam, dia nggak sampai sih bercocok tanam. Tapi eksplorasi hidup tapi dilakukan bareng, buat aku itu sangat enriching. Banyak pasangan yang aku lihat kayak berada di jalur masing-masing gitu. Kayak mereka bertemu di urusan administrasi, bayar listrik, ngurus anak, apa segala macam. Tapi udah eksplorasi, mereka ada di jalur yang terpisah gitu. It's a choice, tapi bagiku ketika kita mau meleburkan si jalur eksplorasi ini, atau kita punya satu jalur yang kita eksplorasi bareng-bareng, inilah yang akan memperkaya sebuah hubungan menurutku. Tapi ya nggak semua pasangan punya ketertarikan ke arah sana gitu. Bahkan ada yang sebetulnya menjalani pernikahan ya administrasinya aja, sebetulnya dua-duanya udah saling empat sama satu lain tuh gitu, udah kayak aduh kalau bisa gue menghindari lo, gue menghindari deh gitu, kalau bisa gue keluar rumah mulu nih gitu kan. Banyak juga yang seperti itu. So ini butuh usaha sih, harus ada satu jalur yang mereka mau tempuh bareng-bareng gitu. Kalau aku analogin, jadi ada yang 1 + 1 sama dengan 2. Kalau Mbak mungkin 1 + 1 sama dengan 11. Iya, betul. Jadi ada jalur sendiri, tapi juga ada jalur yang kita multiplying gitu. Yes. Loh. Pas satu orang ini bukan satu orang, tapi dengan berbagai warna dan kombinasinya gitu. Bukan betul. sekedar administrator doang yang memang lurus, cuman ya udah dengan 2. Oke. Misteri tadi apakah sudah bisa terungkap yang ingin kamu tanyakan? Aku tuh amazed sama bagaimana Mbak Di bisa mengekspresikan dirinya sendiri, pikirannya dan juga perasaannya. Karena aku ngerasa gak semua orang tuh bisa ngelakuin itu gitu. Even sometimes aku tuh, jadi sebelum aku mulai ngonten, simpelnya, dulu tuh aku merasa kesulitan kayak untuk mengekspresikan diriku. Makanya mungkin kayak let's say dengerin lagu abis itu nangis tergugah gitu kan. Atau misalnya baca buku terus kayak ini buku gue banget nih gitu kan. Jadi mencoba mencari ekspresi dari cara lain gitu. But it feels like you always have words for yourself and your life and your creation gitu loh Mbak gitu. Jadi why I'm asking this, karena belakangan ini aku lagi dapat message gitu ya. Mungkin cuma 1-2 tapi aku mencoba untuk pattern recognition gitu. Ada beberapa tuh yang bilang gini, ngedengerin Anes explaining something itu tuh kayak berasa aku, misalnya ini aku penonton gitu ya, Kak gue tuh dengerin lo berasa kayak lo tuh bisa mengekspresikan sesuatu yang gue tuh gak bisa ekspresikan gitu. And it's also the feeling yang akhirnya aku rasain gitu loh ketika Mbak akhirnya bisa cerita ini, bisa cerita itu. Iya tuh make sense sih, bener sih, kayak di pikiranku tuh kayak iya bener ya gitu. And I'm amazed on how expressive you are gitu kan. Dan menulis buku, honestly pas trying sama Yashar gitu kan, kita juga kayak ternyata sulit sulit sekali. Terus aku kayak Mbak Di, lu udah bikin belasan puluhan buku, lu udah bikin lagu gitu. It's different expression. You have to put yourself in a character shoes gitu. You have to put yourself in some situations, lagu galau, lagu seneng gitu kan. Kayak I don't know how you do it. And that
makes me wondering gitu sebenarnya kayak apa sih yang membuat Mbak Di bisa mengekspresikan diri on a very expressive way, konteks yang berbeda gitu, dan itu tuh kayak mewakili banyak pikiran, banyak perasaan dalam konteks-konteks tersebut itu gitu. Ada satu hal konsisten yang kulakukan dari usia muda banget ya. Dan kalau aku kilas balik, aku rasa dia punya kontribusi yang sangat besar ke hal yang tadi kamu tanyakan gitu, soal ekspresi diri. Aku journaling dari kecil. Dan satu hal yang fascinates me the most itu adalah pikiranku sendiri. Aku selalu berusaha untuk, bagiku nih pikiran kita itu tuh satu hal yang begitu menarik, objek penelitian yang luar biasa gitu. Dan aku journaling sebetulnya lebih dari sekadar menceritakan hari ini aku ngapain gini. Tapi gue pengen tahu kenapa ya gue mikir begini, kenapa gue merasa seperti hal yang tadi gue rasakan gitu. Dan tentu journaling ini kan makin lama makin setelah kita lakukan bertahun-tahun, beda lah pasti styleku ketika satu SMP sama ketika udah umur 30-an sampai umur 50, journaling tuh agak lain gitu. Tapi itu satu hal konsisten yang ku lakukan. Dan apa sebetulnya yang kita lakukan ketika journaling, dan ini aku selalu bilang ke teman-teman di kelas menulis, jangan remehkan journaling. Karena journaling itu tidak lain tidak bukan adalah latihan kita mengkonkretkan sesuatu yang abstrak. Dan itu yang kita lakukan saat kita menulis. Ketika kita menulis apapun ya, mau fiksi, mau non-fiksi, kita berusaha mengkonkretkan sesuatu yang abstrak, yang aku pengen ngomong tapi aku gak bisa nih gitu. Nah dengan journaling kita mencoba menguraikan, mendedah apa sih yang kita rasakan, apa sih yang kita alami. Dan dalam journaling menurut aku ada dua hal ya. Pertama, eksternal, apa yang kita alami, dan internal, apa yang kita rasakan atas apa yang kita alami gitu. Saya bertemu seseorang, itu eksternalnya. Tapi apa yang saya rasakan ketika saya bertemu orang tersebut, itu internalnya. Dan itu terjadi ketika kita journaling gitu ya. Nah, proses yang serupa itu kita lakukan lagi ketika kita berkarya, nulis dan sebagainya gitu. Nah karena aku melakukannya sering sekali dan with genuine interest on how my mind works gitu. Si pikiran ini menjadi sebuah objek penelitian gitu ya. Aku jadi belajar banyak tentang, aku menyebutnya seperti belajar alfabet emosi gitu. The alphabets of feelings. Kita belajar literasi emosi kali ya gitu. Jadi semakin aware dan paham apa sih yang sesungguhnya sedang terjadi dalam diri kita dan bagaimana kita mengekspresikannya seakurat dan sebaik mungkin. Karena nulis itu yang paling susah itu kok. Gimana caranya, apa yang saya pikirin, misalnya bola warna pink nih gitu. Nyampe ke pembaca juga sama, bola warna pink, bukan warna kuning, bukan warna hijau, tapi sesuai dengan apa yang berusaha kita sampaikan gitu. Nah sama persis, akhirnya kemudian kita jadi mencari kata-kata apa yang paling pas, kalimat seperti apa, rangkaian kalimat bagaimana, secara teknisnya seperti itu. Tapi latihannya itu tidak lain tidak bukan adalah mengkonkretkan sesuatu yang abstrak gitu. Dan the more you practice, you will get so much better at that gitu. Dan kayaknya karena aku sudah prakteknya puluhan tahun, ya otomatis jadi lebih luwes ya, jadi lebih lancar gitu loh. Si gigi-giginya nih mainnya lebih gitu. Aku berasa kalau kemarin kita podcast sama Mak Beli Adera itu ngelihat kayak the ultimate capability of wisdom yang bisa gue raih. Ini adalah full capability dari words yang bisa gue raih. Itu kayak oke. Aduh, Aderai, aku juga ngerasa, kayaknya buat Mas Ade ya, dia bagaimana dia mendalami tubuh itu udah nyampe ke level spiritual sih menurut aku. Banget. Pasti udah banyak sekali wisdom yang itu tadi dia bisa udah menemukan holografik dari hubungan antara fisik dengan wisdom dengan udah pasti udah
Iya, makanya jadi pas tadi dengerin Mbak Di mention, aku juga sebenarnya ikut melakukan journaling dan menariknya adalah yang aku lakukan adalah cara yang sama seperti yang Mbak Di lakukan gitu. Yeah. Jadi aku mulai journaling tuh dulu gara-gara patah hati biasa gitu kan. Lagi di quarter life crisis nih Mbak. Jadi baru mulai tuh di 2016 sebenarnya. Ketika aku dipropose sama mantanku. Quarter life-mu 2016. Iya. Oke. Lanjut. Gak apa-apa ya Mbak ya, bisa dihitung sendiri ya. Iya, Oke. Jadi di quarter life crisisku tuh aku dipropose sama mantanku buat nikah gitu. Tapi di momen itu tuh gini Mbak, I cannot say yes, but I also cannot say no. Jadi kayak itu tuh something yang menarik buatku kayak, Iya. kenapa ya? Gini ya? Iya kan? Kayak lah bukannya gampang ya untuk say yes or say no? Bukankah seharusnya orang tuh happy ya kalau misalnya dipropose mau nikah gitu kan? Teman-teman gue yang pada dipropose happy kok, but am I happy? Gitu loh kayak aku nggak bisa jawab, tapi akhirnya aku banyak mengajukan pertanyaan ke diriku sendiri. Nah di momen itu tuh aku lagi berpikir gini, wah gila sih ini, maksudnya so many questions, I cannot answer it, I don't know who can help me to answer that. Dan di momen itu kayak ya udah gini aja deh, kalau emang aku, mohon maaf, tidak ada orang yang bisa aku percaya gitu kan saat itu untuk membantu aku, why didn't I become the friend that I need? Gitu. Nah di momen itu akhirnya aku mencoba untuk nulisin dulu tuh. Jadi sebelum mulai menjawab pertanyaan aku tuh semua pertanyaan, who am I going to marry gitu-gitu kan, kayak who am I, pertanyaan existential crisis banget kan, dan segala macam gitu. Sampai akhirnya oke, beberapa pertanyaan bisa dijawab pada kalanya, beberapa pertanyaan nggak bisa dijawab di momen itu. Tapi yang aku coba pahamin adalah ya gitu, aku mencoba mengeksplorasi. Coba Nes, kenapa sih lo nggak bisa say yes? I don't know. Oke, kenapa lo nggak bisa say no? Ya nggak bisa, ya susah lah gitu untuk nolak gitu. Tapi kalau misalnya antara yes dan no, lu tuh let's say kita make it percentage deh gitu. Lu tuh pengennya gimana sih, lebih berat ke yes atau lebih berat ke no? Sebenarnya lebih berat ke no. Oke, berapa persen? Let's say 60%. Oke, berarti kalau misalnya lo lebih berat no-nya 60%, apa sih poin nih yang paling bikin lo merasakan itu? Gitu kan? Terus tiba-tiba poin yang pikiranku tuh cuma keluar gini kayak visi, ini bahasanya nggak gitu ya, jadi kayak aku gini, gue nggak bisa ngebayangin abis nikah sama dia gue langsung punya anak. Gue pengennya abis nikah tuh gue masih pengen S2 gitu, gue masih pengen begajulan, maksudnya kayak explore the world gitu, karena selama ini I've been in a environment yang gitu-gitu aja gitu, so I wanna explore and travel gitu. Tapi kenapa ya, kayaknya spiritnya dia tuh nggak kayak gitu. Jadi ketika aku membayangkan aku punya anak, then my life will be ya udah gitu aja gitu. Salah nggak sih? Ya aku pun nggak punya jawabannya gitu kan. But fast forward akhirnya setelah nge-journaling mungkin setahun 2 tahun secara intens, di situ aku baru realize, oh simply ketika aku baca dengan emosi yang sudah netral, it's just a different vision aja gitu loh. Dan akhirnya aku bisa lebih menerima bahwa kayak oke, good choice Nes, at least lu freeze at that time, at least you didn't say yes gitu. Karena if you say yes, then you will have to live a life yang mungkin sebenarnya lu nggak pengenin gitu. Tapi abis itu pun juga ya tetap galau kan, maksudnya kayak gue sendiri terus gue mau ngapain, who am I lagi, balik lagi gitu kan. Nah di momen itu akhirnya yang membawa perjalananku sampai sekarang ini gitu. Dan gara-gara lagi ngomongin journaling, aku tuh inget mungkin sekitar beberapa minggu atau sebulan yang lalu tuh aku sempat baca lagi Mbak jurnal awalku gitu kan. Ternyata what I realized adalah apapun yang aku tulis di saat itu, menjawab pertanyaan who am I, itu tuh sebenarnya masih berlaku kok sampai sekarang gitu. Tapi connecting the dots dengan apa yang Mbak Di bilang, itu tuh modal awal yang akhirnya dia berkembang, ada akumulasi lain gitu. Dan akhirnya ketika udah berproses gitu ya, dia membentuk aku yang sekarang gitu. So saat itu aku ngerasa mungkin itu belum cukup. Mungkin aku kayak bener gak sih gue masih ragu gitu kan. Ternyata fast forward 10 tahun setelah aku journaling kan, aku jadi realize, oh iya itu bener kok, itu tetap lo, cuma it's just the 10% of you. You still have a 90% of your characterity, your
personality yang sebenarnya masih bisa lo shape along the way, dan you don't have to decide right away on your 25th birthday gitu loh, karena life is unknown gitu. Dan di situ tuh aku baru belajar kayak wisdom, oh iya ya, as much as I can envision myself di future tuh gue mau kayak gimana gitu dan segala macam, aku akhirnya mengikhlaskan diriku untuk ya udah Nes, lo tuh harus berdamai dengan ketidakpastian, ketidaktahuan dan ketidakjelasan masa depan gitu. Karena sometimes justru mungkin ketidakjelasan itu bukan menjadi something scary anymore, it can be an opportunity gitu. Biar lo nggak harus ngefixin life lo dari sekarang dan lo tetap punya chance untuk whatever you want in the future gitu. So I'm not kayak membebankan diriku yang di masa depan tuh dari sekarang gitu. Terus kayak jadi moment of reflection, dan itulah tadi yang membuat aku bilang sama Yasser kayak ini adalah ultimate capability expression aku nantinya. Punya buku banyak gitu kan untuk kayak ini gitu. Ada satu profesor psikologi namanya Dr. James Pennebaker, dia bikin buku expressive writing karena dia mempraktekkan ini di riset pertama dia ke para mahasiswanya sendiri. Ketika mahasiswa-mahasiswanya yang punya masalah hidup dan sebagainya diberi kesempatan untuk melakukan yang namanya expressive writing dalam waktu 2 minggu, mereka melakukan itu tiap hari gitu ya, tiap hari dan dalam satu ruangan yang sama, diawasi gitu ya. Terus mereka nulis, dia tidak membaca tulisannya, jadi memang mereka hanya menulis untuk dirinya sendiri saja gitu. Apapun ya, expressive writing yang mungkin mereka bicara problemnya, bicara apa. Tapi setelah 2 minggu itu masalah-masalah yang sifatnya mental berkurang jauh, masalah yang fisik juga berkurang jauh, karena hampir semua penyakit kan kita hampir semua apalagi di masyarakat modern itu psikosomatis kan, berhubungan dengan perasaan dan pikiran dan batin gitu. Jadi hanya dengan mencoba mengungkapkan dan menguraikan bagi diri kita sendiri, itu sebetulnya sudah sangat banyak membantu, bukan hanya mengurai masalah, tapi juga untuk mengenal diri kita sendiri gitu. Untuk tahu, oh ternyata kelemahan saya di sini, apa yang harus saya perbaiki, pattern-pattern yang menjebak saya selama ini apa gitu. But how many people do that consistently gitu kan. Dan menurut aku itu yang sangat bisa membantu sih. So if expressive writing secara riset resmi memang sudah terbukti membantu banyak orang, apalagi kalau kita mau melakukan itu setiap hari untuk diri kita sendiri, I bet it will heal so many issues gitu. Mbak pernah bikin writing retreat gak? Writing therapy retreat sama? Kalau kelas kan udah aku punya Kaizen writing dan Kaizen structure, tapi memang dalam bentuk retreat belum pernah. Kayaknya tahun depan mau mencoba, tapi memang ini lebih ke trip sih gitu. Cuma kita lihat deh, mungkin menarik juga ya kalau misalnya jadi dalam konteks healing gitu ya. Yeah. Oke. Nice kalau gitu. Ini gado-gado banget nih, bernutrisi dan gila ya. Gado-gadonya parah. Parah banget. Gue malah capek gak enak sama kalian, tau gak sih? Enggak lah. Karena ini kayak ya ampun macem-macem. Makanya di Apes itu kan ada Ahmad Fuadi ya. Dia rajin sekali sekolah. Gue bilang gue gak bisa. Gue bilang gitu. Kenapa? Sebetulnya kenapa saya gak bisa sekolah? Bukan karena gue gak suka belajar. Tapi itu karena range ketertarikanku sangat luas, gede banget. Susah, gue mau belajar apa ya gitu. Kayaknya fakultas-fakultas yang kutemukan di dunia ini kayak gak ada yang mampu menjawab itu. Jadi mending akhirnya belajar sendiri. Dan akhirnya seperti inilah. Gado-gado parah ya. Makasih loh, terima kasih. Ultimate generalis. Tapi kan gado-gado bernutrisi Mbak, sayuran enak kan, hati. Tenang. Hutan juga makin diverse, makin bagus. Makin bagus, benar. Betul sekali. Oh, holografik kan, bisa ambil analogi dari manapun, asli. Oke, nah maka dari itu sebenarnya aku penasaran dan tertarik sama para pendengar, apa yang 3 poin yang bisa kalian dapat dari
podcast ini, Yes, please. aku akan traktir kalian 3 buku selaras. Yeay, makasih. Jadi tulis 3 poin yang menurut kalian insightful banget dari podcast ini, tulis di kolom komentar. Terus milihnya gimana, Bi? Suka-suka kita. Oh, Subjektif. SSK itu Iya. rumusnya, Iya. suka-suka kita. Ya. Tapi aku mau nambahin boleh nggak? Aku pengen challenge untuk bukan cuma 3 poin, tapi pastikan bahwa 3 poin ini tuh mengekspresikan diri kalian. I think that's interesting sih, karena aku udah mulai ngelihat pattern kita biasanya nih Yeah. memilih komen yang terbaik tuh kalau dia bisa mengekspresikan dari hatinya dia, atau dia bisa mengekspresikan even kegelisahannya, isu yang lagi dihadapin saat ini gitu. Jadi kadang-kadang kita suka berempati gitu. Ini gua kasih bocoran nih gitu ya. Jadi kayak kalau kita berempati tuh, oh kayak dia udah niat banget nih. Orang pertama yang nulis, kita minta 3 poin, dia nulisnya 30 poin. Oke, lo dapat gitu kan. Tapi cuma 1, karena yang lainnya berarti udah tahu dong patternnya gitu. Jadi kita nggak minta kamu nulis banyak-banyak, tapi I think coba nulis dari hati deh gitu. Coba nulis pakai rasa, coba do the expressive writing yang menurut kamu ngena banget dari sesi ini gitu. Dan nanti kita akan membacanya dan yang nyambung nih rasanya, itu baru suka-suka kita. Oke. Baik Mbak Di, terima kasih banyak atas gado-gadonya hari ini. Makasih Sangat banyak. seru banget dan Makasih. semoga teman-teman di Sapio Pato juga bisa mendapatkan tadi connectedness, pola dan juga berbagai perspektif gitu, bahwa kita pun as an individual tuh bisa kok kembangnya misalnya nggak cuma di satu jalur, tapi kita juga bisa punya multi interest, kita juga bisa ngomongin dari multi interest itu juga dengan kedalaman tertentu. So terus kembangkan diri kamu dan sampai jumpa di Sapio Pato berikutnya. Dan rajinlah menabung. Benar. Benar. Oke, bye-bye.